Saudari-saudaraku terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, selamat pagi dan berkah dalam. Kita bertemu kembali dalam renungan harian kita, Kamis 1 Juni 2023. Hari ini gereja memperingati Santo Justinus Martir. Ia lahir di Samaria, Asia Kecil pada permulaan abad kedua dari keluarga kafir. Sejak kecil mendapatkan pendidikan yang sangat baik. Ia tertarik akan pelajaran filsafat dan juga hal-hal yang berhubungan dengan kitab suci. Ia ingin memperoleh kepastian mengenai makna hidup dan tentang Allah. Ketika ia bertemu dengan orang tua-tua, ia menanyakan berbagai soal yang sedang direnungkannya, yang menjadi pertanyaannya. Dan orang tua itu menerangkan kepadanya tentang Nabi Israel yang diutus oleh Allah, tentang Yesus Kristus yang diramalkan oleh para nabi, tentang agama Kristen. Ia diminta berdoa dan memohon terang surgawi kepada Allah. Maka ia semakin menggeluti kitab suci dan kemudian dipermandikan menjadi pembela kekristenan yang tersohor. Ia dengan kepandaiannya mengajar di tempat-tempat umum seperti alun-alun kota dengan berpakaian seorang filsuf. Ia juga menulis berbagai hal, terutama menyangkut pembelaan ajaran iman yang benar. Ia juga berdebat dengan banyak orang untuk mempertahankan iman Kristen. Ia bangga sekalipun ia pernah mendengar cerita bagaimana orang-orang Kristen dibunuh dengan pedang, disalibkan, atau dibuang ke moncong-moncong singa dan disiksa. Ia tetap berani membela kebenaran itu. Akhirnya Justinus ditangkap di Roma bersama dengan para martir yang lain dan dihadapkan kepada penguasa Roma. Ia dengan gigih membela kekristenan dan iman yang benar. Tahun 165 setelah disesah, kepalanya dipenggal dan mati sebagai martir. Kita bersyukur atas iman Justinus dan kawan-kawan sebagai martir yang membela iman, yang mencoba untuk mengajarkan pengalaman iman kepada sesama. Saudari-saudaraku terkasih dalam Kristus, bacaan-bacaan hari ini yang kita ambil dari bacaan Ekaristi harian, dari bacaan yang pertama dari kitab Sirach ditegaskan, ciptaan Tuhan penuh dengan kemuliaannya. Itu artinya bila kita melihat ciptaan, kita melihat kemuliaan Tuhan. Sedangkan pada bacaan Injil kita mendengar bagaimana pengemis yang buta yang bernama Bartimius, anak Timius, disembuhkan oleh Yesus karena imannya. Bartimius berseru-seru dan Yesus mendengarkan dan akhirnya menyembuhkannya. Saudari-saudaraku terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, menarik apa yang dikisahkan dalam Injil
di mana kita melihat iman yang kuat menyembuhkan. Ketika Bartimeus seperti biasa di pinggir jalan untuk memohon belas kasihan orang, mendengar orang banyak yang berbondong-bondong, dan kemudian lewatlah Yesus. Dikatakan Timeus mendengar bahwa yang lewat itu Yesus orang Nazaret. Karena ia buta, ia hanya mendengar Yesus orang Nazaret. Tapi menarik apa yang diserukan oleh Bartimeus. Dikatakan demikian, ketika didengarnya bahwa Yesus yang lewat itu Yesus orang Nazaret, ia mulai berseru, "Yesus anak Daud, kasihanilah aku." Yesus orang Nazaret dikenal, ditangkap, diyakini oleh Bartimeus itu adalah anak Daud, keturunan Daud, dan itu berarti implisit ditegaskan dialah Mesias yang terjanji, yang dinubuatkan oleh orang-orang bahwa akan datang Mesias dari keluarga Daud. Maka seruan Yesus anak Daud mempunyai makna yang begitu mendalam. Ia mengenal Yesus bukan hanya sebagai orang Nazaret, tetapi anak Daud yang sudah dinubuatkan sebagai Mesias oleh para nabi. Imannya berkembang dan meyakinkan dirinya Yesus itulah Sang Mesias terjanji yang akan membebaskan bangsa manusia dari perbudakan dosa. Setelah itu Yesus memanggil si buta itu dan bertanya, "Apa yang kau kehendaki ku perbuat bagimu?" Permintaan ini dengan tegas dijawab tanpa ragu-ragu, karena Bartimeus yakin Mesias akan bisa melakukan apa saja. Maka ia menjawab, "Rabuni, supaya aku dapat melihat." Dan sabda Yesus melegakan, "Pergilah, imanmu telah menyelamatkan engkau." Bartimeus yang tanda kutip adalah buta, dengan mata hatinya ia menunjukkan kualitas imannya. Iman bahwa Yesus adalah Mesias dari bangsa Daud, dan Yesus mampu untuk melakukan apa saja, termasuk memelekkan matanya. Tindakan Yesus, sabda Yesus, ciptaan Yesus menunjukkan kuat kuasa Allah, sehingga orang diajak tidak ragu-ragu lagi untuk beriman kepada Yesus. Untuk permenungan pagi ini saya mengajak kita bertanya, kalau Bartimeus saja yang buta secara fisik, iman hatinya begitu mendalam sehingga ia mendapatkan kesembuhan. Bagaimana dengan kita yang secara fisik tidak buta? Apakah hati kita juga tidak buta sehingga bisa beriman dengan bangga, gagah, mendalam? Ataukah hati kita buta sehingga tidak mampu melihat dengan mata iman karya-karya Allah? Semoga pengalaman Bartimeus menjadi pengalaman kita, yakni kita
mengungkapkan iman itu dari hati yang terdalam dan dinampakkan dalam mata fisik, beriman kepada Yesus. Harapannya kita akan mampu bertahan dalam situasi apapun karena iman itu seperti yang diteladankan oleh Santo Justinus Martir. Semoga niat baik kita senantiasa diberkati Tuhan. Tuhan memberkati kita sekalian. Amin. Marilah kita berdoa. Bapa yang penuh kasih, kami bersyukur kepadamu karena Engkau senantiasa membuka mata kami supaya tetap beriman kepadamu. Semoga iman kami seperti Bartimius, fisik maupun batin maupun hati, sungguh terbuka akan karya-karyamu dan tetap mengimani Yesus Putramu. Biarlah akhirnya kami dengan segenap hati berpegang teguh hanya pada kehendak-Mu. Bantulah iman umat-Mu yang lemah dan kuatkanlah agar tetap bertahan dalam iman. Semoga mereka yang sakit Engkau sembuhkan, yang punya beban berat Engkau ringankan, yang punya soal Engkau urai, dan yang sedang ekonomi Engkau bantu sesamanya, agar akhirnya mereka tetap mengenal kasih-Mu, beriman mendalam, dan Kau selamatkan. Untuk itu, sertai mereka dengan berkat-Mu sendiri, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudari-saudaraku terkasih, saya tetap menghimbau, menganjurkan, bahkan mewajibkan untuk menjaga diri dengan melaksanakan protokol kesehatan dengan baik. Cuci tangan pakai sabun, pakai hand sanitizer, pakai masker, jauhi kerumunan, pola hidup sehat, dan booster kedua agar kita benar-benar dimampukan untuk menjaga diri dari segala penyakit, terutama virus corona. Semoga dengan cara ini kita membantu orang lain juga untuk bebas dari corona. Saya masih mengingatkan agar penjenengan yang belum pernah mengikuti CAP untuk ambil bagian dalam CAP itu, agar akhirnya iman kita diperdalam dan kita mampu melayani sesama. Saya ucapkan terima kasih kepada semua saja yang telah terlibat dalam pastoral gereja kita dengan cara masing-masing, doa, tenaga, dan dana yang memperlancar kegiatan pastoral kita. Saya masih mengundang untuk ambil bagian dalam mengisi gedung serbaguna kita agar segera bisa diresmikan dan dipakai untuk pastoral. Maka silakan menghubungi panitia, dewan paroki atau saya agar segera terwujud impian kita untuk memakai gedung yang baru itu. Saya mengajak semua terlibat dalam hidup kita menggereja agar akhirnya saling peduli kepada sesama umat untuk membangkitkan kehidupan mereka dan juga iman mereka. Akhirnya saya mengucapkan selamat pagi, selamat merenungkan, salam sehat, Tuhan memberkati.